Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pantai Marina, tetapi di sini saya bukan untuk happy-happy atau senang-senang. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dikasih oleh salah satu dosen saya, yaitu Ibu Sutra tercinta. Di sini saya bukan hanya sendiri, tetapi ditemani oleh rekan saya, yaitu ini dia. Saya sudah bersama rekan-rekan saya dan akan menyelesaikan sebuah tugas. Baiklah, saya akan memperkenalkan satu persatu rekan saya, yaitu di sebelah kanan saya ada Kak Rahma, biasa dipanggil Kak Rahma. Dan di sebelah kiri saya ada Dinda yang biasa dipanggil Dinda Hau. Oke? Itu adalah salah satu nama artis. Anda tahu tidak? Kawan Jaya pasti Anda tahu kan? Di belakang saya ada Sahwa yang biasa dipanggil Sahwa apa? Dan di belakang saya juga ada Ina yang biasa saya panggil Ina Pucing. Anda pasti tahu apa itu kata bucing. Kata bucing itu ada di salah satu sinetron SCTV. Coba Anda lihat. Oke? Kenalkan, nama saya Nurganda. Masyarakat masa depan. Selamat menyaksikan. Semoga kalian bisa termotivasi dan video kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang melihatnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan terbagi atas dua, yaitu landasan filosofis dan landasan sosiologis. Yang pertama yaitu landasan filosofis, di mana landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Adapun beberapa aliran filsafat yang kita kenal, yaitu yang pertama, esensialisme. Esensialisme adalah mazhab pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoretik atau bahan ajar esensial. Kedua, perennialisme. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan, yakni kebenaran, keindahan, dan cinta kepada kebaikan universal. Ketiga, pragmatisme dan progresisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Keempat, rekonstruksionisme, di mana adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis, dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pelopor interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Adapun ruang lingkup yang dipelajari dalam sosiologis yaitu yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat. Dua, hubungan kemanusiaan. Tiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Empat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain dalam komunitasnya. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya
melalui kegiatan jalur sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itulah video yang sempat saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Adapun materinya yaitu yang berjudul landasan kultural. Pengertian landasan kultural. Kebudayaan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi terus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah tingkat nilai-nilai dan norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian perkembangan kebudayaan dan setiap daerah itu melalui upaya-upaya pendidikan sebagai wujud dari kebinekaan tunggal ika masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini harus dilakukan dalam kerangka penetapan kesatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi ketunggal ikaan. Landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajaran serta tingkat pelajaran yang diwariskan. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh dan berkembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menentukan keputusan dan tindakan atau tepat dalam membantu proses secara efektif dan efisien. Landasan ilmiah dan teknologi. Pengertian landasan iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya. Teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dalam cara cakar pakar lainnya. Selanjutnya, pendidikan akan datang mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang berkaitan dengan cara memperoleh informasi tentang manfaatnya bagi masyarakat. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya lanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam satu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Melalui upaya pendidikan
dan peralatan, cenderungan globalisasi. Adapun istilah globalisasi yaitu asal kata global yang berarti secara umumnya bentuknya kebulatannya bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Yang kedua, adapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. IPTEK merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk menapai kehidupan yang lebih baik. Pada sisi lain, pada setiap perkembangan IPTEK harus sering diakomodasi oleh pendidikannya, yakni dengan segera memasukkan hasil perkembangan IPTEK itu ke dalam bahan ajar. Perkembangan IPTEK yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari permasyarakatan masa depan. Perkembangan IPTEK pada abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi, dan informatika, genetika, biologi, molekul, serta bioteknologi dan sebagainya. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Ya, adapun materi yang akan saya sampaikan adalah perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Nah, salah satu perkembangan IPTEK yang sangat luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kemajuan telah mendorong masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Nah, untuk Indonesia sendiri terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Seiring dengan waktu, komunikasi antar manusia yang berbeda alam, latar kebangsaan dan kebudayaan makin meluas karena adanya kemajuan transportasi dan telekomunikasi. Pada umumnya, komunikasi dikenal sebagai komunikasi pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil yang bercirikan adanya pihak-pihak yang berdialog. Dengan ciri pokok adanya dialog pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan komunikasi monolog adalah komunikasi publik yang membedakan adanya komunikasi pembicara pendengar. Umpama pada suatu rapat umum dan komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi dan sebagainya yang menyangkut penerima sangat luas. Ya, meskipun teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang cepat, namun belum merata pada semua negara. Ahli teknologi ke negara berkembang relatif berjalan sangat lambat dan arus informasi didominasi oleh beberapa negara maju. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk merebut teknologi tersebut. Adapun upaya-upaya yang harus kita lakukan yaitu pengembangan teknologi satelit yang mutakhir, penggunaan teknologi digital yang mampu menyalurkan sinyal yang beragam seperti suara, video, dan data menuju bentuk ISDN yang dikelola dengan sistem komputer. Di bidang media cetak antara lain menggunakan VDT, surat kabar elektronik, dan sistem cetak jarak jauh. Nah, kesemuanya itu akan mempercepat terwujudnya suatu masyarakat informasi sebagai masyarakat masa depan. Adapun peningkatan layanan profesional, yaitu salah satu ciri masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang,
kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin cepat dan padat, maka anggota masyarakat masa depan makin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, layanan yang dibutuhkannya, layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat masa depan. Nah, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan sebelumnya oleh rekan saya. Adapun materi yang saya bawakan adalah upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya, tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi tantangan yang baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman yang baru yang akan datang. Seperti telah dikemukakan, manusia masa depan yang harus dihasilkan antara lain manusia melek teknologi dan melek pikir atau keseluruhannya disebut melek kebudayaan. Pembangunan manusia masa depan seutuhnya mempersyaratkan upaya pembaruan pendidikan. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematis. Adapun pendekatan sistematik yaitu pengembangan pendidikan dilakukan secara teratur melalui perencanaan yang bertahap. Sedangkan sistematik menuju pada pendekatan sistem proses berpikir yang mengaitkan secara fungsional semua aspek dalam pendekatan sistem tersebut. Penggarapan pembaruan pendidikan tersebut harus menyeluruh mulai pada lapisan sistem nasional, lapisan institusional, dan lapisan individu. Secara nasional telah ditetapkan serangkaian kebijakan yang dituankan kepada sejumlah perundang-undangan, utamanya UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sidiknas beserta serangkaian peraturan pelaksanaannya. Penggarapan pada lapisan institusional berkaitan dengan aspek kelembagaan seperti individual, penggarapan upaya pembaruan terkait dengan supranasional yang terlibat dalam pendidikan, utamanya guru dan siswa, seperti yang telah diketahui pada UUD Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaan, maka telah dimantapkan kerangka landasan pembangunan sektor lainnya akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses tinggal landasan dalam pembangunan jangka panjang kedua pada tahun 1994 sampai 2019. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Oleh karena itu, adapun kajian yaitu yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan. Upaya mengantisipasi masa depan utamanya berhubungan dengan perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Yang kedua, tuntutan bagi manusia masa depan yaitu manusia modern. Dalam pembicaraan tentang perkiraan masyarakat masa depan, secara tersirat telah direncanakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan, seperti kemampuan menyelesaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi, dan berbagai bidang wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, umpamanya melek teknologi tanpa menjadi pakar iptek, kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin cepat dan padat, kemampuan bekerja efisien sebagai cikal-bakal profesional. Adapun tujuan pendidikan dasar yaitu yang pertama, pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya meliputi yang pertama,
memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan, membiasakan untuk berperilaku yang baik, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, memberikan kemampuan untuk belajar dan membentuk kemampuan untuk belajar. Yang kedua, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai masyarakat sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, memperkuat dasar hidup beragama dan bermasyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam masyarakat, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan langsung dalam kehidupan masyarakat. Rincian tujuan pendidikan di atas tersebut dapat dipandang sebagai profil dasar manusia Indonesia di masa kini dan masa depan, melingkup dua sisi utama dari upaya pendidikan, yakni pengembangan pribadi manusia dan penguasaan iptek. Untuk jenjang pendidikan dasar, hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk yang pertama, memasuki langkah kerja sebagai manusia pembangunan, salah satu melalui orientasi atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, melanjutkan pendidikan menengah. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan manusia di masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat di masa depan, serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat, maka kita perlu melakukan berbagai upaya masa kini untuk mengantisipasi manusia masa depan tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu diantaranya aspek yang paling berperan penting dalam individu dan memberikan arahan tersebut, yakni dengan adanya perubahan nilai dan sikap. Yang kedua, dengan adanya pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Yang ketiga, adanya pengembangan sarana pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan juga kaidah akan menjadi rujukan dalam perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti sumber hukum, agama, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu pengaruh dari sikap, nilai-nilai tersebut akan tampak dalam sikap atau attitude seseorang. Nah, di sini ada beberapa aspek yang termasuk ke dalam sikap manusia, yaitu yang pertama, aspek kognitif seperti pemahaman tentang objek sikap. Sedangkan aspek afektif yaitu yang sangat dipengaruhi oleh sikap dan sangat bersifat subjektif, baik itu setuju atau tidak setuju, suka dan atau tidak suka. Ketiga yaitu aspek konatif yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tertentu. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya terpadu dalam membentuk sikap seseorang. Terdapat beberapa ciri dari sikap, antara lain sesuatu yang dibentuk atau dipelajari dapat diubah, namun prosesnya dapat berlangsung dengan lambat sesuai dengan segi-segi perasaan dan motivasi, serta objeknya dapat berupa satu hal yang tertentu atau hal kumpulan dari hal tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya juga akan mengemukakan beberapa upaya dalam mengantisipasi masa depan. Upaya yang pertama yakni pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan. Dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Seperti yang telah dikemukakan, kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, kesenian, bahasa, mata pencarian, hingga sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Nah, unsur terakhir tersebutlah yang paling mudah berubah dari unsur yang lainnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut mengalami suatu pengaruh yang sangat kuat, dan memberikan pengaruh dalam pengembangan kebudayaan itu merupakan sesuatu hal yang mutlak. Berkaitan dengan hal ini, UNESCO telah menetapkan konsep kebudayaan sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dari masa kini meliputi 4 dimensi. Yang pertama, afirmasi atau penegasan dimensi budaya dalam proses pembangunan. Yang kedua, mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya.
dan setiap kelompok manusia berhak untuk diakui kebudayaannya. Yang ketiga yakni partisipasi. Nah, dalam mengembangkan suatu bangsa maupun negara, maka partisipasi yang paling optimal dari masyarakat adalah mutlak atau penuh. Adapun upaya yang kedua yakni pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk persiapan masa yang akan datang. Nah, karena itu, pengembangan sarana pendidikan menjadi prasyarat utama dalam menyambut masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Nah, khusus untuk menyongsong era globalisasi ini yang semakin hari semakin tidak dapat terbendung, maka terdapat beberapa hal secara khusus yang perlu menjadi perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Harijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut. Pertama yakni pendidikan untuk pengembangan iptek. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen. Yang ketiga, yakni pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan ideologi demi ketahanan sosial budaya dan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan, termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi penggalangan, peningkatan, pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai materi, landasan, dan asas pendidikan serta beberapa upaya-upaya dalam mengantisipasi masa depan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga pemaparan yang telah kami berikan mampu memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum